Bullish flag tinggal menanti areal resisten berhasil ditembus. Kali ini kita memiliki areal kembar, baik itu di daily chart ataupun di grafik H4. Dengan kondisi small bullish flag yang terjadi di daily chart, saya rasa ini saatnya kita akan melihat potensi penembusan di area resisten, bahkan mencapai areal 50% dari big bullish flag yang sempat kita kupas di dalam 1 bulan terakhir. So, kita mungkin saja akan melihat potensi kenaikan akan terjadi malam ini, terutama dengan hasil dari Euro Summit, di mana seharusnya sudah akan diselesaikan di hari Sabtu ataupun Minggu kemarin. Tapi extended, lalu kemudian hari ini adalah hari terakhir yang secara kebetulan juga baru saja mendapatkan informasi bahwa pertemuan sudah selesai dan mereka akan kembali bertemu di pertengahan malam nanti. Rumor yang saya dapatkan kurang lebih ini sudah mulai mengerucut dengan angka kesepakatan di paket bantuan ataupun recovery fund yang sebelumnya berkisar 500 dana hibah dan 250 dana pinjaman, tapi mengerucut kemudian menjadi 390 billion euro sebagai dana hibah dan sisanya dalam bentuk dana pinjaman. Yang menjadi poin utama adalah Frugal Four, di mana negara yang memiliki pandangan konservatif dan cenderung berseberangan dengan Prancis ataupun Jerman kini sudah mulai melunak, dan salah satunya yang sudah pasti adalah Denmark yang kemungkinan akan menyepakati angka bantuan tersebut. Kalau saja ini berhasil menemukan kesepakatan di malam nanti, maka bukan mustahil emas akan kembali terdorong. So, triggernya kurang lebih kita akan menantikan dari paket bantuan ataupun Euro Recovery Fund yang akan dimunculkan nanti malam. Ingat, ini adalah hari keempat yang kemungkinan akan sangat krusial. Bisa saja terjadi kegagalan, tapi juga yang kecenderungannya adalah 65% sudah kecenderungan akan terjadi kesepakatan. Bahkan para pemimpin Uni Eropa mengatakan mereka sangat confident, sangat yakin bahwa mereka akan segera menemukan kesepakatan. Maka kemungkinan potensi kali ini adalah kesempatan untuk Anda memanfaatkan setiap dip yang terjadi atau koreksi yang terjadi sebagai area buy on dip untuk gold. Belum lagi di pekan ini kita akan menantikan tentang pertemuan ataupun agenda pembahasan stimulus lanjutan dari Kongres AS. Mereka berpacu dengan waktu seperti apa yang sempat disebutkan di weekly newsletter kami dalam Agrodana Apps. Tentunya ini menjadi cikal bakal kemungkinan potensi rally lanjutan. Belum lagi di pekan depan kita akan terfokus dengan kebijakan yang akan diumumkan oleh Fed. Ingat, beberapa poin yang akan menjadi faktor pendorong untuk gold dan sangat layak untuk diminati adalah pertama, uncertainty karena kondisi ekonomi masih belum stabil dan juga masih mengkhawatirkan. Lalu poin yang kedua yang tak kalah penting adalah kebijakan moneter dalam fase pelonggaran, dan ini kemungkinan masih akan tetap bertahan sampai setidaknya 2021. Lalu kemudian bukan hanya Fed tapi juga seluruh bank sentral di sebuah negara. Lalu yang ketiga yang tak kalah penting adalah paket bantuan stimulus, baik itu dari bank sentral ataupun pemerintah. Maka kemungkinan potensi inilah yang menjadi faktor pendorong utama. So, kali ini saya tetap mengingatkan kepada Anda, setiap dip ataupun setiap koreksi yang terjadi itu adalah kesempatan Anda untuk melakukan buy on dip. Technical View 20 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 20 Juli 2020 per jam 11:17 waktu Indonesia bagian Barat. High 1810.60 dan low 1805.50, sementara running price 1807.90. Dan akhirnya area kenaikan yang terjadi kemarin di hari Jumat berhasil ditutup dengan bullish candle dengan area tertinggi 1811.60 dan ditutup 1810.10. So, ini dua area yang cukup kembar teman-teman, meskipun kita tidak bisa menyimpulkan ini sebagai teaser bottom, meski areal tendanya ataupun areal real body terbawah ataupun teratas itu hampir berdekatan. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang potensi pergerakan selanjutnya, mestinya ini akan mengundang potensial bullish kalau misalkan areal resisten berhasil ditembus. Ingat, bullish flag beberapa kali kita temukan itu berhasil menembus areal resisten lalu kemudian berlanjut. Kita punya big bullish flag di grafik daily chart kurang lebih dengan kombinasi antara wave ketiga dan wave keempat menghasilkan wave kelima yang kemungkinan akan terjadi 1920. 50% arealnya itu berada di kisaran 1828 ataupun 1829. Sementara areal yang baru kita temukan pekan lalu adalah small bullish flag dengan potensi seperti demikian dengan areal resisten berada di 1817 ataupun 1816. Jadi yang selama full satu pekan kemarin kita tertahan di kisaran 1813 sampai 1817, maka kemungkinan potensinya
pekan ini bisa saja terjadi areal breakout, baik itu areal atas ataupun areal bawah. Anyway, yang paling ideal adalah breakout areal atas karena dia adalah bullish flag. Tapi kalau misalkan ternyata dia breakout areal bawah, areal support, berarti kemungkinan potensi kita akan mengalami kegagalan untuk potensial bullish flag, dan dia akan terkoreksi setidaknya sampai 1770 ataupun 1780. Lalu kemudian di grafik H4, kalau kita bicara tentang areal bullish flag, kemarin kita menggunakan bullish flag dengan tren atau flag yang turun. Kali ini saya perbaiki dan revise, perbaharui lebih tepatnya, karena melihat dari posisi baik itu high ataupun low yang tercipta itu ternyata relatif sama di area yang berdekatan ataupun mirip, sehingga kemungkinan potensinya flagnya hampir mirip dengan apa yang terjadi di daily chart seperti ini. Maka kemungkinan potensinya kurang lebih saya memiliki area support terdekat itu di kisaran Fibonacci Fan 61.8 berada di kisaran 1804. Tapi areal merah garis ini saya perbarui dengan area terendah terakhir itu kurang lebih berada di 1801 ataupun 1800, sehingga area support terdekat berada di 1801 sampai 1804 itu good untuk Anda melakukan buy. Nah, lalu kemudian areal ideal berada di kisaran di bawah areal garis merah tersebut sampai areal support dari areal flag. Nah, kali ini berada di kisaran 1794 sampai areal 1799. Jadi itu adalah areal ideal Anda. Sebetulnya masih berdekatan, relatif berdekatan, tapi perhatikan tujuan dan strategi trading Anda. Kalau misalkan Anda berstrategi untuk intraday saja, saya sarankan mencari areal yang cukup relatif aman ya. Tapi kalau misalkan Anda menginginkan strategi long term ataupun bahkan medium term, maka silakan lakukan area buy kurang lebih di area tengah dari areal yang sempat saya sebutkan tadi. Minimal mendekati areal ideal kita, sehingga areal risikonya tidak terlampau besar. So, untuk kali ini, kalaupun misalkan areal bullish flag beberapa kali yang sempat kita temukan lalu kemudian menembus area resisten, maka kemungkinan potensi kali ini saya akan manfaatkan untuk areal buy on dip kurang lebih di kisaran 1801.00 sampai 1803.50 dengan target pertama adalah 1809.00 dan target kedua adalah 1816.40 dengan stop loss di area 1793.00. Dengan catatan pertama adalah untuk Anda yang menginginkan medium term, silakan lakukan strategi averaging di area support kedua kita di area kisaran 1794 ataupun 1796. Lalu kemudian yang strategi alternatif yang kedua, catatan kita yang kedua adalah strategi alternatif. Anda bisa lakukan follow buy saat area 1813 ataupun 1815 berhasil ditembus. Ingat, area resisten tersebut harus betul-betul ditembus untuk Anda memfollow, karena kemungkinan potensinya strong bullish akan terjadi kalau misalkan area resistance tersebut kembali tembus. Dengan target utama sebetulnya bisa mencapai atau membuka peluang sampai 1835. Ini adalah area dari Fibonacci Fan yang kita miliki di area 50%. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.